Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perkenalnya Bapak Warsito serta rekan-rekan yang dari PT Ziok serta para audiens sekalian. Perkenalkan saya Dr. Desi Grafianti, dokter spesialis anak. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung di Zoom meeting malam hari ini ya. Kali ini saya akan berbagi mengenai masalah kesehatan anak, terutama tentang demam dan kejang demam. Boleh slide-nya dilanjutkan, Pak? Ya, jadi demam itu merupakan keluhan yang sering ya dikatakan oleh orang tua atau pengasuh ya, membuat seseorang anak itu dibawa ke fasilitas kesehatan. Demam ini bisa juga dibilang panas sama orang tua bilangnya bisa panas gitu. Itu bahasa awamnya. Kalau organ sendiri yang berhubungan dengan demam yang mengatur suhu tubuh pada manusia itu adalah di hipotalamus, di otak, yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Nanti saya jelaskan ya mengapa seorang anak bisa demam. Ya. Demam ini sebetulnya juga bukan merupakan penyakit, namun dia gejala dari apa yang hendak dia munculkan berikutnya. Bisa jadi ternyata dia mau tumbuh gigi misalnya, atau mungkin habis diimunisasi, atau dia memang benar-benar sakit infeksi, mau diare, mau ispa, batuk pilek ya, atau yang sedang ngetren saat ini bisa juga demam ini berhubungan dengan penyakit COVID. Ya, seperti itu. Ini slide-nya tidak berurutan, Pak. Nah, kalau misalnya seorang anak demam, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi, kalau menurut kami dari dokter anak, kami memberikan saran mengukur suhunya. Jadi suhunya diukur dulu karena kadang-kadang penyebab demam itu memiliki ciri suhu yang berbeda-beda. Biasanya sih berhubungan dengan gejala beratnya penyakit. Semakin tinggi suhunya, kita bisa asumsikan penyakitnya mungkin lebih gawat dibandingkan dengan yang hangat-hangat aja, seperti itu. Tapi berbeda juga untuk bayi-bayi misalnya di bawah usia 3 bulan, kadang-kadang dia kalau misalnya sakit itu belum tentu menimbulkan demam, karena memang pusat pertumbuhan otaknya itu atau organ yang menciptakan suhu itu di otak belum berkembang sempurna. Jadi bisa jadi dia itu sebetulnya sakit namun tidak demam. Itu terjadi pada bayi-bayi yang muda di bawah umur sekitar 3 bulan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat anak demam? Jadi ukur dulu suhunya dengan termometer. Kemudian kita perhatikan anaknya itu masih bisa bermain, makan atau minumnya masih lumayan. Terus dia juga harus masih bisa berkemih tiap 3 atau 4 jam. Umumnya kalau anaknya masih bisa bermain, makan minumnya masih baik, ya asumsinya mungkin penyakitnya nggak begitu berat. Ya, kemudian pemberian obat penurun panas. Nah, apa aja nih obat penurun panas yang diberikan? Next. Umumnya yang diberikan itu memiliki khasiat menurunkan set point di otak ya, membuat pembuluh darah di kulit melebar sehingga mempercepat pengeluaran panas. Dengan menurunkan suhu tubuh, maka aktivitas kesiagaan anak membaik, moodnya membaik ya. Nafsu makan juga membaik pada saat suhunya udah mulai mereda. Next. Nah, umumnya obat-obatan yang diberikan itu berupa paracetamol,
kemudian ibuprofen ya. Di next selanjutnya. Ya, berikut adalah lagi. Jadi obat-obatan penurun demam, penurun panas itu yang beredar di masyarakat itu sangat luas ya. Ada yang sirup, ada yang bentuknya tablet, sirup sendiri, ada yang sirup biasa, ada yang berupa drop, bahkan ada yang berupa obat supositoria yang dimasukkan lewat dubur ya. Next. Nah, seperti ini. Umumnya yang dipakai adalah paracetamol dan juga bisa juga dari golongan ibuprofen. Namun ibuprofen ini baru boleh diberikan pada usia 6 bulan ke atas. Berikut adalah dosis-dosisnya ya. Dosisnya sangat bervariasi. Tiap umur diberikan dosis yang berbeda. Bahkan sediaan atau merek-merek yang beredar itu juga mengandung konsentrasi atau konsentrat obat yang berbeda-beda. Jadi penting untuk membaca aturan pakai pada kemasan obat ya. Merek satu dengan merek yang lain walaupun sama-sama sirup, bisa jadi kandungannya itu komposisinya, konsentrasinya berbeda-beda ya. Ada yang 120 mg per 1 sendok obat, ada yang paracetamol 160 mg dalam 1 sendok obat. Kalau yang drop itu rata-rata 60 mg dalam 0,6 cc. Jadi penting untuk membaca etiket ya, istilahnya etiket. Etiket itu aturan pakai pada kemasan obatnya. Slide. Nah, cara yang lain untuk menurunkan demam. Tadi selain meminum obat penurun panas, nah anak-anak itu juga dianjurkan untuk melakukan tirah baring. Aktivitas fisik yang tinggi ya dapat meningkatkan suhu tubuh anak. Baik anak itu sebetulnya sedang sakit atau anak sehat. Jadi kalau misalnya anak sehat pun banyak aktivitas fisik, misalnya sedang berolahraga kan juga ini ya suhunya naik gitu. Sama kayak misalnya kayak mobil gitu dipakai terus gitu, aktivitasnya tinggi ya tentu suhunya naik. Nah, makanya pada saat anak demam disarankan untuk tirah baring. Namun aktivitas yang normal-normal saja sebetulnya tidak meningkatkan demam ya. Jadi nggak perlu tuh sampai memaksakan anak untuk bed rest secara total gitu, nggak perlu. Yang penting ya di rumah saja seperti itu ya. Next. Cara yang lain misalnya dengan kompres air hangat, ini membuat anak merasa nyaman ya. Diberikan kompres air hangat di lipatan-lipatan di ketiak, di lipatan selangkangan seperti itu, atau di dahi ya, membantu menurunkan panas. Karena apa? Karena pori-pori kulitnya melebar sehingga mempermudah penguapan ya. Nah, namun sebaliknya kompres dingin atau kompres alkohol itu tidak boleh dilakukan karena dapat mengakibatkan pembuluh darah mengecil. Kemudian anaknya juga nggak nyaman dan dari alkoholnya sendiri itu bisa malah membahayakan ya, terhirup udaranya ya. Next. Nah, pada saat anak mengalami demam, bagaimana tanda-tanda yang membuat kita harus membawa anak itu ke dokter? Terutama bila demamnya sudah berlangsung 3 kali 24 jam. Apalagi sekarang musim DBD, kalau di tempat saya praktek ini di daerah Depok itu lagi banyak sekali ya demam berdarah. Makanya demam 3 kali 24 jam bawalah ke dokter, jangan sampai terlambat ya. Kemudian misalnya bila demamnya belum lama berlangsung tapi demamnya tinggi, suhunya mencapai 39. Nah, yang saya katakan tadi mungkin berhubungan dengan sesuatu yang lebih serius. Istilah orang awamnya mungkin nggak hanya masuk angin biasa nih gitu, memang ada penyakitnya ya. Kemudian bila menjadikan anak
sulit makan, sulit minum, ya, akhirnya pipisnya juga berkurang, menandakan sirkulasi darahnya sudah berkurang, ya, dia sudah mengalami dehidrasi, seperti itu. Atau bila demamnya juga disertai dengan muntah, diare, ya, jadi pengeluaran cairannya terjadi lebih banyak. Demam sendiri itu kan menyebabkan seseorang itu membutuhkan cairan lebih banyak, ya, untuk meredakan demam. Tapi bila ditambah lagi dengan muntah dan diare, ini bisa semakin meningkatkan risiko terjadinya dehidrasi, ya. Kemudian pada bayi-bayi usia kurang dari 3 bulan, itu juga bila sampai mengalami demam, dia juga jangan-jangan ini bukan penyakit biasa, cukup berbahaya yang biasanya saya temui kasus-kasusnya pada bayi usia kurang dari 3 bulan. Bila demam itu penyakitnya lumayan membahayakan, ya. Nah, kemudian juga demam disertai kejang. Nah, itu juga bawa anak ke dokter. Slide selanjutnya. Nah, tentang demam disertai kejang itu sendiri, saya hendak sedikit menyambung mengenai kejang demam. Kejang demam ini cukup sering terjadi di masyarakat, ya. Bahasa awamnya stip, ya, ada yang bilang stip, ada yang bilang step, ya. Jadi kejang demam. Kejang demam ini adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses di luar otak. Jadi dia itu kejang karena demam. Namun prosesnya itu sendiri di luar otak, ya, bukan infeksi di dalam otak, bukan dari kerusakan otak. Sebagian besar kasus kejang demam terjadi pada usia 6 bulan sampai 5 tahun. Namun pada usia-usia kurang dari 6 bulan, bila terjadi kejang plus demam, hati-hati, kita harus waspada untuk bayi-bayi di bawah usia 6 bulan. Biasanya bukan kejang demam yang biasa nih. Ini juga penyakit yang cukup serius, ya. Nah, kejang demam ini cukup sering ditemui di masyarakat, ya. Angka kejadiannya berkisar sekitar 4%. Ciri kejang demam adalah demamnya mendahului kejang. Pada saat kejang, anak masih mengalami demam, dan setelah kejang, anak langsung sadar kembali. Jadi begitu anaknya kejang, kemudian kejangnya hanya berlangsung singkat, setelah kejangnya berhenti, anaknya sadar. Itu adalah ciri dari kejang demam, ya. Slide. Penyebabnya apa kejang demam? Kejang demam ini mekanismenya belum pasti. Lebih sering ditemukan pada riwayat keluarga. Jadi ayahnya dulu pada saat kecil atau ibunya dulu pada saat kecil, dia pernah mengalami kejang demam, itu menurunkan sifat genetik tertentu, ya, bahwa anaknya atau keturunannya itu memiliki kerentanan mengalami kejang demam. Namun tidak menutup kemungkinan bila misalnya tidak ada faktor genetik pun seseorang anak juga bisa mengalami kejang demam. Nah, ambang kejang tiap anak berbeda-beda. Ini uniknya juga. Ada yang suhunya baru 38 derajat Celcius sudah kejang, tapi ada juga yang baru mengalami kejang pada saat suhu lebih tinggi, misalnya 40 derajat Celcius. Atau bahkan mungkin ada yang anak yang suhunya tinggi 40 derajat Celcius tapi tidak mengalami kejang, ya, karena memang itu tadi faktor kerentanan genetiknya beda-beda. Atau virus, ya. Slide selanjutnya. Nah, pada saat terjadi kejang demam, apa yang bisa kita lihat atau cirinya apa di situ? Yang pertama, anaknya demam. Kemudian mungkin biru, ya, biru tampak sesak, matanya mendelik ke atas atau berkedip-kedip, ya. Dikasih stimulus atau rangsangan, dia tidak berespon, ya. Penurunan kesadaran sesaat pada saat kejang, ya. Kemudian gerakan kelojotan seperti itu.
Nah, kalau kejang demam ini setelah kejang, anak sadar kembali. Umumnya kejang demam hanya bersifat sementara, berlangsung sesaat ya, kurang dari 5 menit, dan tidak berulang dalam hari yang sama. Tidak berulang dalam waktu 24 jam. Slide. Apa yang harus kita lakukan pada anak dengan kejang? Nah, kita harus bersikap tenang ya, bersikap tenang, tidak panik. Letakkan anak di tempat yang aman, biasanya di lantai ya, jauhkan dari benda-benda berbahaya seperti listrik atau barang yang bisa pecah belah. Nah, seperti itu. Jadi amankan lingkungan sekitar. Baringkan anak dalam posisi miring. Jadi misalnya dia sedang mengunyah atau sedang ada ngemut mainan, itu bisa keluar ya, tidak tersedak. Tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulut ya, karena kan kadang-kadang ada orang yang beranggapan pada saat kejang itu masukkan sendok gitu, atau bahkan meminumkan obat. Nah, itu tidak boleh ya. Jangan berusaha menahan gerakan anak atau menghentikan gerakan dengan paksa. Ya, harus dipahami pada saat kejang itu kekuatan anak naik berkali-kali lipat ya. Memaksakan anak menghentikan kejang itu bisa mengakibatkan cedera serius, yaitu patah tulang bisa ya. Kemudian amati apa yang terjadi pada saat anak kejang. Gerakannya seperti apa? Apakah yang vokal dulu kemudian jadi umum? Artinya vokal itu baru satu sisi, tangannya doang, habis itu kemudian menjadi umum. Umum itu seluruh tubuh. Atau dari awal sudah seluruh tubuh. Karena itu bisa menjadi informasi yang berharga untuk dokter. Tunggu sampai kejang berhenti, kemudian bawa anak ke IGD setempat ya. Dan juga bila sudah memiliki obat kejang yang tersedia, berikan melalui dubur ya. Nah, setelah memasukkan obat melalui dubur, sesaat kemudian kejang berhenti, bawa anak ke IGD. Next. Nah, bagaimana kita mencegah kejang demam? Saat ini tidak diketahui cara-cara untuk mencegah kejang demam yang bersifat mutlak ya. Namun kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi ya, dengan cara tata laksana demam yang tadi sudah saya terangkan di presentasi sebelumnya, yaitu misalnya dengan pemberian obat demam, dengan mengompres hangat, dan mengonsumsi cairan yang cukup. Mengukur suhu anak pada saat terjadi demam, karena hal ini juga merupakan informasi penting bagi dokter. Apakah anak pada saat kejang benar-benar sedang demam? Kemudian juga memberikan informasi ke dokter pada saat anak mengalami kejang demam, suhunya itu seberapa? Karena makin rendah suhu dan dia sudah mengalami kejang, artinya itu anak lebih riskan untuk mengalami kejang demam berikutnya, untuk saat sakit lagi, periode sakit yang berikutnya. Kemudian pengobatan jangka panjang yang diminum sampai berbulan-bulan atau setahun, hanya diberikan pada sebagian kecil kasus kejang demam ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi umumnya tidak diberikan obat ya dalam jangka waktu yang lama. Next. Nah, apakah kejang demam ini berpengaruh terhadap kecerdasan, ataukah anak-anak yang masa balitanya pernah mengalami kejang demam ini kemudian akan mengalami epilepsi di kemudian hari? Ternyata menurut penelitian, kejang demam ini tidak berpengaruh terhadap perkembangan atau kecerdasan anak. Biasanya kejang demam akan menghilang dengan sendirinya saat anak berusia 5 atau 6 tahun. Sebagian besar kasus anak yang mengalami kejang demam tumbuh dan berkembang secara normal tanpa adanya kelainan. Ada sih memang ya epilepsi terjadi pada sedikit ya, 5% dari anak kejang demam. Biasanya memang pada anak ini sudah memiliki faktor risiko lain, misalnya cedera otak sebelumnya. Jadi dia mengalami kejang demam sekaligus memiliki faktor risiko menjadi epilepsi di kemudian hari. Nah, karena kejang demam ini umumnya bersifat jinak ya, kami dari bahasanya medis itu bersifat jinak ya, sembuh sendiri. Jadi sebagian besar anak dengan kejang demam itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang
seperti CT scan otak atau EEG ya, rekam otak. Hal-hal seperti itu dirasa tidak diperlukan. Next. Nah, kapan orang tua harus khawatir? Ya, slide selanjutnya. Nah, kapan orang tua itu harus khawatir mengenai kejadian kejang demam? Nah, harus digarisbawahi bahwa tidak semua kejang yang disertai demam adalah kejang demam. Kejang demam menganut prinsip-prinsip yang tadi telah saya jelaskan ya. Jadi dia setelah kejang dia itu harus sadar, itu ya salah satu kuncinya kejang demam ya. Tapi di lain pihak tidak semua kejang yang disertai demam adalah kejang demam. Contohnya gimana? Contohnya bila setelah kejang anak tidak sadar. Nah, itu berarti ada penyakit yang lebih membahayakan ya. Kemudian bila rentang usianya di luar rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun. Terutama pada bayi-bayi kurang dari 6 bulan. Bila dia mengalami kejang disertai demam, umumnya merupakan penyakit yang berbahaya untuk anak-anak kurang dari usia 6 bulan. Kemudian di lain hal lagi, kapan orang tua harus khawatir? Bila ada kejang, namun tanpa demam, ya, itu bukan STIP, bukan kejang demam ya, itu pasti ada penyebab yang lain. Hal-hal seperti ini berarti tidak bisa dikatakan kejang demam. Demikian, ini kesimpulannya. Jadi slide selanjutnya, ya. Jadi demam ya, tadi demam itu bukan penyakit, namun gejala dari berbagai hal ya. Bahkan untuk sekedar tumbuh gigi pun merupakan proses alamiah, bisa juga menimbulkan demam. Do dan don'ts-nya yang dilakukan adalah do, mengukur suhu ya, memberikan obat demam dan kompres hangat, memakai pakaian longgar dan selimut secukupnya, jaga ventilasi ruangan, memberi minum yang cukup, memperhatikan aktivitas dan jumlah berkemih anak, dan tetap memandikan anak bila anak nyaman. Tapi don'ts ya, jangan dilakukan memakaikan pakaian yang tebal-tebal gitu ya, diselimutin sampai tebal gitu. Kemudian menciptakan kondisi ruang menjadi gerah, mematikan AC, kipas angin, karena takut anaknya kedinginan. Jadi ruangannya tuh semakin terasa gerah. Itu jangan dilakukan ya. Kemudian jangan lagi untuk tidak membaca aturan pakai obat demam, karena tiap obat demam atau sirup-sirup paracetamol itu kadang memberikan instruksi yang berbeda. Don'ts juga memaksakan makan anak dalam jumlah yang banyak. Yang penting adalah cairan ya. Memaksakan anak untuk istirahat atau bed rest pada demam yang ringan, serta tidak memandikan anak berhari-hari karena mungkin takut ya jadi meriang kembali seperti itu. Nah, next slide. Nah, sedangkan mengenai kejang demam itu umumnya tidak berbahaya. Kuncinya adalah rentang usianya, harus kita lihat ya, 6 bulan sampai 5 tahun. Saat itu ada demam, dan setelah kejang anak segera sadar. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mengamankan anak, membaringkan anak, mengamati bentuk kejang, ya, apakah tadi vokal dulu atau dari awal sudah kejang umum. Kemudian ukur suhu ya, memberikan obat kejang lewat anus bila tersedia, kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan. Namun jangan melakukan untuk memaksa menghentikan pergerakan anak atau memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Next. Habis. Ya, ini merupakan akhir dari presentasi saya untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dokter. Kita kasih approach buat dokter yang telah menjelaskan mengenai demam ya. Jadi saya menangkap juga secara ini tadi jadi bahwa terakhir itu bahwa demam itu bukan sakit. Nah, selama ini kita sering bertanya, sakit apa? Sakit demam gitu kan. Berarti kan padahal itu gejala ya dok ya, bahwa memang di situ
Terus kan, bukan sakit ini, tapi ada sesuatu yang reaksi dari tubuh bahwa itu memang dari tubuh sehingga suhu badan kita naik gitu dok ya. Nah ini banyak hal-hal yang memang menurut kita kadang-kadang ya orang awam kurang paham sehingga nanti ada beberapa kesalahan seperti tadi dokter menyebutkan jangan memaksa anak ketika gerakannya ini dipaksa gitu kan, ini akan menyebabkan patah tulang atau apa di situ ya. Nah ini teman-teman dari pemaparan Dokter Des ini cukup rinci, mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen bertanya nih tentang mungkin keseharian kita di rumah ya, baik kita waktu mungkin masih punya anak kecil ya, karena di sini saya lihat banyak senior, atau mungkin buat cucu-cucu nih, yang sehingga dengan pemaparan tadi yang dokter sampaikan itu, kita punya apa namanya ya aba-aba ataupun hal-hal yang hal apa yang perlu dihindari ketika anak kita atau anak kecil itu demam. Nanti persilakan mungkin dari Saya teman-teman mau yang bertanya. pertanyakan terhadap dokter ya. Silakan Pak Ya, Harto. ya. Selamat malam semuanya. Ya penjelasan tentang demam tadi. Demam itu kan biasanya juga panas. Nah, yang ingin saya tanyakan masalah panas ini untuk anak-anak yang katakanlah balita di bawah 1 tahun, kan mungkin itu demam, mungkin juga salah gerak dalam melakukan tindakan apa jatuh atau bagaimana sehingga badannya menjadi panas. Nah, cara membedakan ini panas karena demam atau panas karena salah gerak atau salah perilaku, bagaimana ini cara membedakannya? Karena biasanya semuanya bisa aja diikuti dengan suhu badan yang panas itu. Kemudian hubungannya dengan ziok itu seperti apa ini panas demam ini? Terima kasih. Oke dok, mungkin bisa ini ya, tadi berhubungan dengan masalah membedakan antara demam yang memang apa, tadi Pak Hasan menanyakan bedanya yang memang sakit dengan yang apa gejala lain. Keseleo. Ya keseleo. Itu kan ternyata demam bukan sakit, ternyata memang gejala dari reaksi dari tubuh sehingga suhu tubuh naik. Nah untuk yang keduanya pengaruh ion negatif terutama mungkin ya. Bagaimana mungkin nanti selain dokter Desi mungkin nanti ada Dokter Anggi bisa menambahkan karena beliau lebih dulu mengenal ion negatif, mungkin juga tadi Pak Jun kalau mau menambahkan mengenai pengaruh ion negatif terhadap demam. Silakan dok, dari sudut pandang kedokteran dulu nih ya. Silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ya. Kalau misalnya di bawah 1 tahun mengalami demam atau kenaikan suhu tubuh, ya kan mungkin dedeknya ini belum bisa menceritakan ya apa yang dia rasakan sesungguhnya. Cuman kita raba kok anget gitu ya badannya. Kemudian setelah diukur dengan termometer, benar nih ternyata suhunya di atas 37,5, maka itu memang dikatakan demam. Nah, untuk membedakannya apakah ini keseleo misalnya, salah gendong atau mungkin salah urat ya, seperti itu. Tentunya kita melakukan pemeriksaan ya dari ujung rambut, dari kepalanya kita pegang tiap-tiap persendian itu, kalau memang ada dia tampak lebih nyeri di bagian-bagian tertentu, nah itu memang curiga ya, ini mungkin ada pergeseran sendi misalnya atau keseleo di daerah tersebut. Jadi memang mesti kita periksa ya. Terutama ada tanda-tanda radang lokal. Radang lokal itu misalnya di daerah lokal bisa tampak bengkak, kemerahan, dan pada saat dilakukan palpasi atau perabaan, anaknya tampak lebih kesakitan. Ya, anaknya kalau diperiksa kan biasa nangis tuh takut, tapi pada di poin tertentu dia tampak lebih seperti kesakitan ya. Kita sendiri juga dari raut wajahnya kita juga bisa menilai apakah ini rewel karena takut atau memang mengernyit karena nyeri. Nah itu memang bisa tampak dari situ kecurigaannya ya, seperti itu. Tapi kalau dipegang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu reaksinya sama aja, nah mungkin bukan karena keseleo, tapi demam bisa diakibatkan karena penyakit yang lainnya. Oke, boleh ya, Pak Arsono. Gimana Bu Nani? Tadi Pak Arsono gimana?
Ya, terima kasih jawabannya. Saya sudah bisa menerima. Oke, terima kasih Pak Arsono. Silakan Ibu Nani kayaknya sudah mau bertanya nih, siap-siap nggak sabar nih. Silakan Iya, Bu Nani. terima kasih. Selamat malam, Jeng Desi. Kebetulan saya satu alumni dengan Anda. Saya juga Oh, dari Universitas Diponegoro, ya. Cuman saya Ah, senior, 75, senior. iya, Bu. angkatan 75. Salam kenal, Bu. Iya, saya Salam angkatan kenal. 75. Ya, salam kenal. Jadi begini, Jeng Desi, kebetulan saya nggak punya anak kecil, saya sudah bercucu, ya. Cuman cucu saya itu usia sudah 10 tahun. Cuman kenapa ya kok sering sekali mimisan. Sering sekali mimisan ya. Jadi itu paling cucu saya itu sering sekali ada kegiatan aktivitas apa sedikit gitu dia banyak gerak sedikit itu langsung mimisan. Itu kenapa ya Jeng Desi ya? Terima kasih ya. Silakan Dok, langsung. Ya, terima kasih Bu Nani. Ya, jadi nggak sengaja ya Bu kita berkenalan dalam forum ini ya Bu. Burung berkenalan. Saya sudah Ya. kenal di mana Jeng Desi baru kuliah gitu kan ya. 20 tahun terpautnya. Saya 75, Jeng Desi 95. Ya, oke. Ya, jadi begini, untuk anak-anak ya di bawah usia 10 tahun, memang mereka masih memiliki kerentanan pada kapiler-kapiler di hidung. Di situ ada yang namanya kapiler hisobah ya, jadi jaringan-jaringan kapiler itu artinya pembuluh darah yang halus-halus gitu ya, bukan arteri yang besar-besar, bukan, tapi pembuluh darah yang halus. Masih gampang ruptur itu sobek, tapi pada umumnya tidak menimbulkan gejala yang serius. Itu untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Nah, hal ini diperparah lagi bila memang anaknya mengalami atopi. Atopi itu artinya alergi, terutama dia mengalami gatal, bersin-bersin pagi hari. Nah itu nggak sengaja dikucek, jadi seringkali itu keluhan orang tua bangun tidur tiba-tiba udah mimisan di bantal seperti itu. Nah itu sering terjadi. Jadi ada maturitas atau kematangan yang terlambat dari plexus atau kapiler-kapiler di hidung. Seperti itu, Bu. Oke, iya. Tapi maksud saya berbahaya enggak ya Jeng Desi ya? Karena sering sekali cucu saya itu. Dia kalau aktivitas gerak, banyak gerak gitu, langsung tiba-tiba mimisan gitu. Itu kira-kira berbahaya enggak ya Mbak Jeng Desi ya? Ya. Pada umumnya hal-hal seperti ini tidak berbahaya. Namun ada baiknya. Beberapa hal yang harus diwaspadai adalah bila mimisannya itu tidak berhenti di atas 10 menit seperti itu ya, atau sampai mengganggu jalannya napas ya, karena tersedak dari gumpalan darahnya itu kan bisa tersedak juga seperti itu. Dan memang bila sampai dikhawatirkan kok sering banget ya, nah itu mungkin ada baiknya juga untuk diperiksakan lebih lanjut, karena dengan alat yang dilihat di dalam hidung itu kita bisa sedikit ngintip tuh struktur kapiler pembuluh darah di dalam hidung. Jadi sarannya ke dokter THT atau ke dokter anak, Jeng Desi? Bisa keduanya, mana yang lebih mudah dicapai. Oke. Terima kasih Jeng Desi. Terima kasih. Ya, saran dari saya memperbanyak ini semacam vitamin C atau sayur mayur. Jadi dia lebih memperkuat struktur kapiler itu secara alami. Ya, terima kasih infonya. Terima kasih. Selamat malam. Salam kenal untuk saya ya, Jeng Desi ya. Oke, terima kasih Bu Nani ya atas pertanyaannya. Saya pikir tadi dokter sudah menjawab secara jelas ya. Memang tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Ya, tapi ya ketika berlebihan di atas 10 menit ya perlu konsultasi ke dokter. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau bertanya terhadap Dokter Desi berhubungan dengan masalah demam pada anak. Atau Dokter Anggi mau menambahkan? Iya, mau tanya sama Dokter Desi nih. Tadi udah Dokter Desi mau tanya. Silakan. Iya, itu bagaimana kalau anak di bawah 6 bulan ya, itu dia ciri-ciri demam gimana nih yang perlu teman-teman ketahui kira-kira? Kalau di bawah 6 bulan tuh dia kejang, Deng.
kejang maksud saya. Itu gimana? Apa ada yang perlu diperhatiin kalau itu bahaya itu gimana, dokter? Thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anggi, teman saya ini. Oh, bahkan kita teman SMA ya. Iya, ini teman sejati nih, teman SMA, teman kuliah sampai sekarang. Reuni Iya, sini. iya, iya. Alumni Undip. Alumni Undip juga ya dokter ya? Iya. Ya benar. Sama Iya, nih. saya Undip juga dokter. Bu. Alumni Undip juga ya. Oke. Ketemu di sini ya. Ya, alhamdulillah. Padahal rumah kami dekat juga ya, Jakarta Selatan, Condet ya. Jadi Saya di sekitar Bintaro. Saya di sekitar Bintaro. oh, Dari ya, Unian, Bu. Barat ya. Silakan Ya, Dokter baik, Desi. Anggi. Pertanyaan. Ya, jadi pada umumnya untuk bayi-bayi di bawah usia 6 bulan, bila mengalami kejang, itu adalah sesuatu hal yang serius. Jadi bila memang mendapati hal tersebut, segera dibawa ke Vaskes ya, ke IGD. Pada umumnya merupakan suatu hal yang serius. Baik dia demam maupun dia tidak demam. Kalau demam tuh matanya apa kriip-kriip gitu apa gimana? Kalau 6 bulan itu gimana? Maksudnya biar kok kayaknya ini lain nih gitu apa? Ya itu tuh waspadanya tuh gimana kan mungkin demamnya tuh lembut banget sampai kita nggak ngeh itu yang perlu diperhatiin yang area mana Des kalau yang itu dokter Des? Ya, mata ya. atau apanya gitu? Ya. Kayaknya pernah di sekolah lupa. Baik, ya. Kalau mengenai gejala kejang ya, pada bayi-bayi kurang dari 3 bulan ya. Jadi karena maturitas otaknya belum terbentuk sempurna, gejala kejangnya masih bersifat subtle. Subtle itu seperti ya tadi ya smooth, nggak terlalu kelihatan. Hanya bisa seperti mata berkedip saja tanpa harus kelojotan begitu. Bisa seperti bibirnya saja, mungkin berkedut-kedut ya. Tapi kita elus-elus tuh tetap begitu, nggak bisa lempeng lagi ya, tapi tetap begini gitu. Misalnya tanpa harus kelojotan. Atau mungkin seperti gerakan kaki mengayuh. Pada saat kita pegang, kita luruskan, kita elus-elus, tetap juga mengayuh, seperti gerakan mengayuh sepeda. Nah, itu kita harus mencurigai bahwa seorang bayi yang di bawah usia 3 bulan itu mungkin sedang kejang. Jadi gejalanya nggak terlalu muncul seheboh anak-anak atau bayi di atas umur itu. Berarti masih ingat dikit lah pelajaran dasar. Luar biasa. Oke. Iya. Cukup Dokter Anggi ya. Iya, oke ya. Oke, mungkin tadi Pak Arsono menanyakan mengenai ini pengaruh yang negatif terhadap penurunan panas nih. Saya mungkin Dokter Anggi ada pengalaman nggak ini untuk saya ingat dari Ziok atau dari ion negatif gitu kan? Iya, saya ingat waktu diskusi sama dokter Anwar ya, yang dokter dari neurolog itu, beliau menyampaikan kan memang kalau lagi sakit itu ada sel yang ada ion ion positif negatifnya itu ada yang berkurang ya kalau yang sakit itu. Nah, yang si ion negatif ini itu memberikan alkali, jadi nambah ion transfer lah kepada sel yang lagi mengalami sakit, itu sih intinya itu. Betul. Saya juga sempat waktu awal-awal kesaksian orang yang kena COVID ya di Bandung, Bu Teresia itu, ketika suhunya mencapai 39 atau berapa itu, dengan ditempelkannya kartu Ziok ini yang merupakan memasarkan ion negatif itu, dalam hitungan jam itu suhu badannya menurun ya. Nah ini realitas di lapangan memang seperti itu dok. Jadi memang dia dapat menurunkan suhu tubuh ya ketika dia demam. Tapi secara medis mungkin nanti di jurnal-jurnal ada juga ya. Tapi kalau saya pribadi mengalami ketika memang ada anak demam itu dengan tempelkan ion negatif di sekitar tubuh itu, dia memang cepat menurun demamnya. Mungkin nanti Pak Jun ataupun siapapun di sini yang punya pengalaman di lapangan terutama ya, karena kita bukan orang medis. Kalau Dokter Anwar memang sempat menjelaskan gitu, ion negatifnya, ion positif dalam tubuh itu meningkat ya, sehingga tubuh naik, ion negatif bisa menurunkan, menetralkan itu ya.
Oke, mungkin itu penjelasan dari ya sharing dengan Dokter Anggi ya. Jadi Dokter Des mungkin dari sudut pandang medis ya. Jadi ini pengalaman ini. Mungkin Pak Jung kayaknya kalau di lapangan lebih sering menemukan atau pengalaman untuk teman-teman yang memang demam dengan menggunakan inhaler seperti apa gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan atau ada ini yang masih udah niat nanya nih tapi nggak kebagian gitu. Satu lagi deh Bang. Silakan. Nanya Pak. Ya, silakan. Dari siapa? Bu Syam. Ya. Silakan, satu orang lagi nih. Kalau nggak ada, nanti saya ada sesi mungkin testimoni nih kan nanti kalau ada ini. Nanya Mau Pak. berbagi. Silakan, langsung. Sam. Anak saya itu kejang tanpa demam. Suaranya bisa agak ini, Bu, agak dekat ke mikrofonnya sehingga nanti Kebetulan agak kecil. anak saya kan pas umur 8 bulan tuh kejang tanpa demam. Sudah diperiksakan, sudah di Suaranya Bu agak putus-putus nih. Dengar nggak Dok, Dokter Desi? Suaranya agak ini ya. Dokter Desi, dengar nggak dok? Nah, agak mendingan. Putus-putus ya, sedikit bisa ditangkap. Agak dekatkan Bu suaranya. Bandar Lampung. Sinyalnya mungkin kedutan ini. Kayaknya ini. Silakan coba lagi. Dok, kebetulan anak saya itu ada riwayat kejang tanpa demam. Anak saya kebetulan ada riwayat kejang tanpa demam. Pada waktu usia 8 bulan. Dan sekarang dalam pengobatan obat anti kejang selama 2 tahun. Kira-kira untuk kedepannya insya Allah bisa sembuh nggak ya dok ya? Salam dok. Halo? Silakan. Umurnya? Sekarang udah 2 tahun sebulan. Oh, ya, Waktu Baik. kejang 8 bulan. baik. Ya, apakah setelah pengobatan misalnya berjalan baru 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai dengan sekarang sudah tidak pernah kejang lagi? Alhamdulillah Alhamdulillah. enggak sih ya. Cuman pada saat sempat dia demam waktu itu Di saya punya sekali ada apa ya gerakan yang aneh gitu lah. Volunteer ya, gerakan Cuman saat ini udah enggak lagi sih. Cuman dari pengalaman dokter ya selama jadi dokter mungkin ya kita enggak riwayat yang setelah minum obat itu emang sembuh benar-benar gitu. baik. Epilepsinya. Ya, insya Allah pertanyaannya bisa saya tangkap ya. Jadi Maaf pada ya, saat suaranya nggak jelas. pada saat umur 8 bulan pernah kejang tanpa demam. Kemudian disarankan untuk meminum obat kejang selama 2 tahun ya. Sekarang umurnya sudah 2 tahun lebih dan nggak pernah kejang. Cuman pernah 1 kali kejang pada saat demam ya. Seperti itu. Iya betul. Kejang tanpa demam umumnya bila berulang dalam beda hari itu adalah epilepsi ya. Untuk terapi epilepsi diberikan obat selama 2 tahun. Itu mungkin yang bisa saya tangkap dari dokter spesialis anak setempat di sana. Untuk epilepsinya sendiri the good news is jadi sebagian besar alhamdulillah tuh teratasi dengan minum obat yang teratur, gaya hidup yang teratur, jam makan, jam tidur, jam aktivitas semuanya serba teratur. Jadi ini nggak terlalu bekerja keras dalam beradaptasi tiap hari beradaptasi dengan hal yang baru gitu. Misalnya tidur kemalaman atau siangnya terlalu lelah gitu. Pada umumnya epilepsi itu gejalanya bisa hilang dengan obat-obatan ini, dan setelah 2 tahun dokter umumnya akan memberikan dosis diturunkan setengahnya misalnya 50% dalam waktu 1 bulan, kemudian di bulan berikutnya dosis diturunkan kembali bila memang tidak ada kejang, kemudian di bulan berikutnya bahkan mungkin bisa stop sama sekali. Kalau epilepsinya tanpa penyulit, saya rasa bisa bebas epilepsi gitu, bebas kejang maksud saya ya.
Seperti itu. Memang yang bisa menyebabkan kambuh karena memang ini sudah ada warning ya, sebetulnya di otaknya itu pernah mengalami epilepsi ya, paling kita harus menjaga lifestyle, siklus ritme otaknya dijaga ya. Kemudian pada saat demam, kemungkinan dia bisa muncul fokus kejang kembali, bisa jadi seperti itu. Tapi sebagian besar kasus sih bagus memang, namanya prognosis ya, prognosis. Jadi perkiraan akhir penyakitnya itu sebagian besar kasus bagus. Oke, cukup mungkin Bu Makasih dok. Bisam. Mudah-mudahan. Ya, semoga tidak terjadi ini lagi ya, terulang Ya. gitu kan. Terima kasih.